Efek Google adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menandakan penurunan memori otak sebanyak 10% karena penggunaan sosial media. Pasalnya, informasi digital sangat jarang bisa diproses oleh otak secara mendalam, sehingga kemampuan otak pun menurun. Emang nggak bisa disangkal, sosmed punya dampak negatif. Yuk, sama-sama cari tahu supaya kita makin bijak bersosmed. Pastinya di podcast Gardu, Share the Light. Halo guys, gua Febri akan nemenin kalian di episode kali ini. Gue yakin nih, kalian yang dengerin pasti suka bersosmed. Kalau nggak mungkin pada dengerin podcast ini. Sama juga pastinya sama tamu kita kali ini, yaitu yang pertama ada Yonatan. Halo Yonatan. Halo. Apa kabar nih? Halo. Baik. Baik, oke. Yang kedua ada Mardianto. Halo. Halo. Gimana sibuknya akhir-akhir ini? Ya masih seperti biasa. Oke, luar biasa ya. Nah, oke, buat kalian berdua yang udah di sini, gue mau nanya dulu nih yang pertama-tama. Aplikasi sosmed favorit lu apa dan kenapa lu suka? Pertama, Yonatan dulu. Oke. Kalau gue sih yang paling gue suka Facebook. Karena di Facebook gue bisa cari postingan yang gue suka dalam jual beli, kayak lovebird, ikan cupang, terus barang juga yang kayak di marketplace itu kan. Udah gitu harga di Facebook tuh lebih murah daripada Instagram. Mau jadi Facebook ya yang paling favorit? Oke. Iya betul. Sekarang Mardianto nih, apa favoritnya? Waduh, berarti gue banyak dong nih. Apa tuh? Ada IG, ada Terus, YouTube, ada iya. TikTok. Buset, banyak juga, gue banyak. borong semua nih. Ini selebgram ini jangan. Waduh. Nah, kita udah tahu nih favoritnya masing-masing. Sekarang mau nanya lagi, tingkat kecanduan lu main sosmed tuh udah separah apa sih? Kita kasih range-nya dari 1 sampai 10 deh. Silahkan yang mau jawab. Silakan, John. Gua Iya. Kalau gua 7 atau 8, mungkin 8 ya. Soalnya setiap pegang HP, gua pasti buka-buka Facebook. Ya kali aja kan ada barang yang murah, terus deket sama rumah. Jadi gua bisa COD-an langsung. Oh, jadi kalau megang HP nih, Facebook nih paling pertama nih. Iya. Kira-kira ada rentan waktunya nggak? Berapa lama? Ya kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain, gue lebih sering emang megang HP buat buka Facebook sih. Buat nyari-nyari yang tadi ya. Iya. Oke, kalau Mardianto apa nih? Kalau gue kayaknya sekitar 6 sampai 7 kayaknya. Masih so-so lah, nggak terlalu intens banget kalau kecanduan. Belum lah ya, masih Belum normal ya? terlalu, masih normal ya, belum di atas normal ya. Belum sampai ketidur-tiduran ya? Belum sampai HP yang nonton orang belum. Oh, belum sampai nonton orang. Nah, anyway, efek kecanduan itu kan disebut salah satu efek negatif dari sosmed. Sekarang pernah nggak sih kebablasan main sosmed sampai akhir-akhirnya nih kerjaannya lu malah jadi ketunda karena lu harus buka sosmed? Gimana nih? Coba Yonatan dulu. Kalau gue sih nggak sampai ketunda banget sih. Soalnya gue kan emang kalau lagi senggang baru gue megang HP terus ngeliat Facebook. Jadi kalau gue normal sih kalau menurut gue. Iya normal ya. Tapi Iya. ada nggak kayak mau ngelakuin sesuatu karena megang HP terus jadi lupa? Pernah nggak? Ya pernah sih. Kayak kalau hujan, anduk gue taruh luar.
Gara-gara megang HP kagak ngeh, tahu-taunya udah hujan. Handuknya belum dipakai udah basah duluan ya. Iya. Itu dia. Oke, sekarang Mardianto nih, gimana? Kalau gue sih sama, nggak sampai segitunya ya. Kalau gue justru paling ngerjain dulu kerjaan gue sampai kelar. Nah baru dah megang-megang HP gitu, main sosmed, asik. Ngeri banget ya. Wih. Padahal mah nggak kayak gitu kayaknya. Ini jawaban podcast aja nih. Iya, biar kelihatan bagus. Oh jadi Kagak. pokoknya kerja dulu ya sampai kelar baru buka sosmed ya. Iya. Iya. Iya, soalnya kadang kalau sambil main atau sosmedan mulu kadang-kadang kerjanya jadi kagak kelar gitu. Iya, kerjanya 15 menit jadi bisa 2 jam ya. Bolak-balik. Iya. Sosmed. Nah, ada di OCN mulu sama bos ntar. Oke, Nah kalau gue mau nanya nih, kalau lu sendiri, gimana? kalau gue nih efek negatif dari sosmed sih, gue pernah sih ngerasain kayak gue mau kerja, terus gue buka TikTok tuh. Kan TikTok kan ke bawah tinggal scroll ya, gampang banget ya, nggak pegel. Iya. Scroll, Iya, scroll. betul. Nah, Dapat duit lagi. Baru tahu gua. bisa tuh. Nah, gue lagi kerja mau ngerjain, karena masih loading gue buka TikTok dulu. Sampai 15 menit lebih buka TikTok. Loadingnya udah kelar. Soalnya seru gitu nge-scroll TikTok. Iya, scroll doang. Nah, itu udah kecanduan mungkin ya, salah satu efek kecanduan. Nah, gue Iya, kan baca benar. artikel nih. Katanya sosmed itu bisa bikin kita jadi minder atau ngerasa kurang. Karena kan biasanya orang itu posting yang bagus-bagus aja. Akhirnya begitu kita lihat teman kita jadi suka banding-bandingin diri nih sama postingan mereka yang bagus-bagus. Ada nggak yang pernah ngalamin? Terus ada tipsnya nggak biar kita nggak minder atau sirik gitu? Gimana nih, coba Mardianto dulu deh yang duluan. Kalau gua sih pernah, cuma bukan lebih ke minder ya, paling jadinya ke sirik sama ngiri kayaknya. lihat teman-teman gua pada ngeposting bisa jalan-jalan gitu ya kan, bisa beli barang yang dia mau gitu kan, gitu. Buset, jadi hati gue ini parah juga ya, jelek juga ini. Pengenan. Untung nggak ada Pengenan satu lagi. Iya, Pengenan. sirik, iri dan dengki biar komplit kayaknya nih. Tapi sekarang udah enggak lah, udah nggak gitu, udah biasa aja. Oh, jadi udah nggak terlalu ini ya, Nggak sirik terlalu- banget ya. Kalau untuk minder sih enggak, karena gue juga jarang ngepost sesuatu sih. Bedanya apa nih dulu sama sekarang? Misalnya gue beli apa gitu terus gue foto. Nah, bedanya apa tuh dulu sama sekarang? Kalau sekarang beli kayak makanan atau kopi aja, foto, di post ya kan. Kalau dulu mah cuek-cuek aja, makan tinggal makan, minum tinggal minum ya kan. Iya. Jadi Sekarang semua harus mah- diupdate ya. Iya, kalau sekarang mah foto dulu baru dimakan. Nyindir gua tuh. Iya. Waduh. Aduh, buat yang dengerin mohon maaf ya, buat yang dengerin nih jangan kesini Iya. ya, maaf. Tidak ada yang tersindir ya, ini ya. Iya, soalnya gue juga begitu. Iya, sama juga kita juga ya. Nah, kalau Jonathan gimana nih? Kalau gua sih sirik mah enggak, biasa aja. Cuma emang negatifnya sih emang ada, pengen ke tempat yang beda daripada yang lain, meskipun belum kesampaian sih. Masalah budget. Ini harus diperjelas nih. Pergi ke tempat yang bedanya nih apa nih? Iya. Ya, Ya, kalau buat misalnya- teman-teman yang dengerin boleh ya. Kirim di nomor ke bawah ini ya. Transfer. Nomor rekening ya? Ya, Ya, nomor kayak rekeningnya. misalnya sirik kagak, tapi emang dari dulu sih pengen banget ke kayak misalnya ke Bali terus ke daerah Jawa, tapi bukan karena sirik dengan orang lain ya, tapi emang penasaran aja. Soalnya kan gue orang Medan, ya lewat Pulau Sumatera
kayak udah biasa aja lah, nggak tertarik. Nah itu sih kalau gue. Oh tuh harus dicatat tuh, Bali tuh. Tuh Mardianto motoran. Nah, Waduh. naik motor tuh. Bisa berapa hari sampai sono? Tektok pulang pergi aja. Aduh, buset. Nah kalau lu sendiri gimana, Pep? Kalau gua ya sama lah, kadang pernah ada irinya. Terus pernah juga kayak sebel nih apa-apa diupdate. Gue juga gitu ternyata. Iya. Jadi secara nggak sadar kita juga begitu ya. Iya, kita juga sama sebenarnya. Hampir semua sih begitu. Iya. Emang udah zamannya sosial media ya. Mau gimana lagi? Iya. Iya. Tinggal kitanya aja kan Bener. nerimanya gimana ya. Nah, Iya. berikutnya itu kan tadi salah satu nih. Nah, ada lagi nggak efek negatif yang lain yang udah kita rasakan nih? Terus kita punya tips nggak untuk menghindarinya? Dari Yonatan dulu deh. Kalau gua ya yang tadi gue bilang pengen ke tempat yang beda dari yang lain. Tapi kan pandangan orang beda-beda ya. Iya. Kalau menurut gua sih itu bukan minder dan nggak bikin gua sirik sih. Terus cara menghindarinya pasang di dalam hati kita dan pikiran kita, duitnya tuh mendingan dipakai buat hal yang lain, misalnya buat kasih ke emak, buat beli beras kan, daripada cuma muasin keinginan kita, tapi efeknya cuma sampai situ doang, kagak sampai berkelanjutan kan. Iya, mantep nih jawabannya. Jadi apa yang lebih butuh aja ya, nanti kita ngeliat doang, ingin doang. Iya, paling cuma Betul. buat upload ke sosmed, udah selesai. Iya, jadi kadang tuh cuman lapar mata. Iya, Lapar mata, nah iya. Kalau nggak pengen banget ya tadinya ya. Iya. Ya gue pengen banget punya, cuman kan nggak. Apa tuh? sensor. Oh, kalau lu gimana nih, Mardianto? Kalau gua jadi bikin kita tuh ngerasa gelisah sama cemas. Sama jadi kurang komunikasi. Dampak negatifnya yang lain sih kalau menurut gua. Karena apa ya, kalau gelisah sama cemas itu karena lu ngepost sesuatu, kayak lu nungguin, ada yang like gak ya, berapa ya yang like ya, jadi kayak lu nunggu terus. Ada juga ada yang komen negatif nggak ya di postingan gua gitu kan, apa yang kurang bagus gitu, jadi punya kecemasan atau kegelisahan sendiri gitu main sosmed. Kalau sekarang ya, kalau menurut gua dampak negatifnya gitu. Coba deh kalau kayak kita ngepost nih satu, biasanya yang like bisa misalkan nih ya, kalau banyak 100, ntar tiba-tiba besok ngepost lagi kurang dari 100, kok kurang ya, apa yang kurang, ntar gitu dah. Pusing mikirin. Iya, kayak dampak negatifnya ya kalau gue lihat dari, ya mungkin gue lihat baca-baca atau lihat di itu sih kayak gitu kan, jadi gelisah sendiri gitu. Kayak star syndrome. Wih, ngeri kali bahasa gue nih bos. Wadaw, Keras sekali. iya. Sama jadi kurang komunikasi gitu, jadi kita terlalu sibuk sama handphone kita gitu, jadi di rumah kita tapi main HP ya semua ya. iya, jadi kita nggak pedulin yang ada di sekitar kita gitu, sibuk sama HP sendiri gitu sih kalau negatifnya. Jadi kayak main bareng tapi semua megang HP gitu-gitulah ya. Iya benar, betul banget itu. Mabar lah. Kalau mabar kan beda ya. Itu beda lagi kan ya. Masih ada bacot-bacotnya ya? Masih ada bacot-bacotnya? Iya. Kalau tadi kan beda. Tadi juga ngupload story, diliatin berapa yang ngeliat nih, yang udah ngeliat siapa aja gitu ya. Iya kayak gitu sih. Benar. Kok dia nggak ngeliat Itu. story aku gitu ya? Iya. Kok yang gitu nggak kamu nggak? Iya. Dia cepet banget ngeliatnya gitu ya. Kita baru upload dia udah liat langsung Iya. seneng. Waduh. Jadi banyak
kecemasan ya, salah paham macam-macam. Ya jadi betul benar-benar. Ya kayak gitu sih. Oke nih, sekarang kita anggap lu ini adalah orang paling bijaksana di dunia ya. Kira-kira ada nasihat apa yang mau lu sampein sama anak muda di luar sana tentang bersosmed? Silahkan. Dari siapa John. nih? Oke. John dulu Wah. dong. Mantap nih. Kalau Ambil menurut- pulpen sama kertas kita catat. Catat. Kalau Jangan, menurut jangan gua, nih. kalau menurut gua sebenarnya nggak masalah kan gunain sosmed, cuma asal kita bijaksana kan. Kayak misalnya di sosmed itu kan ada banyak konten-konten tentang firman Tuhan ya. Mungkin kita bisa tonton atau baca itu, terus kalau itu memberkati kita bisa bagiin ke teman-teman. Siapa tahu teman kita bisa ngerasain berkat itu. Itu sih gua. Oh, jadi lebih nge-share yang lebih bermanfaat ya. Iya. Ya, Bisa jadi juga nge-share teman-teman ayat. kalau cowok nge-scroll TikTok nggak semuanya lihat cewek gitu. Nggak lihat yang joget-joget ya. Iya. Emang dia lewat doang di FYP, jadi kita nggak sengaja. Nah, lu sekarang gimana nih? Siapa nih? Gua ya. Iya, Waduh. quotes-nya. Nah, ini dia nih. Catat juga nih, harus dicatat guys. Catat nih ya, panjang bener nih. Aduh. Kalau menurut gua sosmed itu ibarat pedang bermata dua. Ih, kali ini. Yaitu memiliki dua sisi positif sama sisi negatif. Jadi baik lagi tergantung dari kitanya mau pakai sosmed itu dari sisi yang sebelah mana gitu kan. Jadi lu harus gunain sosmed itu sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin. Kalau dulu ada peribahasa mulutmu harimaumu, ya kan? Kalau sekarang jarimu harimaumu. Karena ketikan jari di HP kita saat ini, apa yang kita ngepost, apa yang kita bagikan, itu belum bisa jadi menyakiti hati seseorang atau malah merugikan hidup seseorang gitu. Itu sih dari gua. Oh, jadi harus pikir-pikir dulu ya. Kalau mau komen, Iya, jadi ngeri banget. iya betul. Jadi jangan asal ngepost aja gitu, harus dipikirin dulu kita apa yang kita mau post itu atau bagikan itu nyakitin orang nggak ya, ngerugiin orang nggak ya gitu kan. Karena kan ya banyak lah kasus gara-gara sosmed dia bunuh diri ya kan, segala macem banyak dah yang kayak gitu Banyak ya. hubungan-hubungan yang rusak karena sosmed. Iya betul, apalagi tangan-tangan netizen Indonesia. kan barbar bener kan. Iya. Bisa Iya. sampai mancanegara kalau Indonesia komentarnya Iya. jauh banget. Betul. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih berhikmat lagi menggunakan sosmed ya. Iya benar. Luar biasa nih. Mantep banget nih ya teman-teman. Nasihat-nasihat dari Jonathan dan Mardianto. Jangan lupa dicatat, jangan lupa dipraktekkan dalam hidup kita. Asik. Ya teman-teman boleh komen di bawah ya kan. Komennya tadi jangan yang bikin ini ya. Iya betul. Apa sih yang teman-teman baik-baik. rasain Nah, iya. dari pakai sosmed itu gitu kan. Boleh nanti komen di Komen di bawah ini ya. Kolom di bawah komentar. ya, kolom komentar, tolong kasih tahu nih. Biar ada komennya juga. Ya. Nah, oke. Pastinya yang paling penting juga kita mesti pintar pilih konten yang kita lihat. Kalau lu udah ngerasa ada perubahan yang nggak benar dalam diri lu, misalnya tahu-tahu jadi sensian, jadi suka ngasihanin diri sendiri dan lain-lain, nah mendingan langsung unfollow aja. Terus cari hobi atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk masa depan dan bisa lebih berkarya sebagai anak muda. Jangan sampai nanti depannya kita nyesel karena kita terlalu banyak ngabisin waktu di sosial media dan nggak cari pengalaman semasa muda. Ini ada ayat Alkitab nih,
dari Amsal 3 ayat 21 sampai 22 yang ngingetin kita, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Emang guys, sosmed itu menyenangkan dan bisa kasih kita banyak info menarik, tapi kita nggak boleh lupa sama efek negatifnya. Kalau kita nggak gunain itu dengan bijaksana, kita akan cenderung kena dampak negatifnya. Jadilah cerdas dalam bersosmed. Sampai ketemu di episode Gardu selanjutnya. Thank you Jonathan dan Mardianto buat sharingnya sebagai guest di Gardu. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.